Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Fadia Rahma yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk menyaksikan beragam berita melalui program seputar Banua edisi Senin 20 Januari 2025 hanya di iNews TV. Selamat menyaksikan. Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Kemen.LH RI bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menggelar rapat koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah akhir pekan tadi. Rapat ini bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam mengelola sampah. Rapat koordinasi yang berlangsung di Arboretum At-Taib Gunung Tinggi Batu Licin dihadiri dan dibuka oleh Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nuropik. Pemkab Tanah Bumbu diwakili Sekretaris Daerah Ambosaka, para asisten, camat, lurah, kepala desa, pengelola tempat pengolahan sampah reduce reuse dan recycle atau TPS 3R, pengelola bank sampah induk dan bank sampah unit. Dalam rapat tersebut disampaikan materi optimalisasi bank sampah dan tata kelola sampah disampaikan oleh Bambang Suwerda, pencetus ide bank sampah di Indonesia. Selain itu, Muhammad Bijaksana Juneresano, pendiri dan CEO Waste the Cans, juga memberikan materi terkait peran dan kontribusi para pihak dalam pengelolaan sampah. Rapat koordinasi diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kabupaten Tanah Bumbu, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nuropik mengatakan, pengelolaan sampah di Kabupaten Tanah Bumbu sudah berjalan dengan baik. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan keseriusan dalam menangani masalah sampah. Hanif mengungkapkan bahwa satu-satunya tempat pembuangan akhir TPA sampah di Indonesia yang memiliki 10 alat berat hanya terdapat di Kabupaten Tanah Bumbu. Hal ini menunjukkan komitmen daerah tersebut dalam mengelola sampah secara efektif. Menteri LH juga menambahkan jika Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia untuk keluar dari status negara menengah dan menjadi negara maju, dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 8%. Pertumbuhan ini akan mempengaruhi berbagai sektor, termasuk peningkatan residu sampah yang harus dikelola dengan baik. Selain itu, Hanif menekankan bahwa pengelolaan sampah juga berkaitan erat dengan budaya masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap sekolah-sekolah di Tanah Bumbu dapat mencapai status sekolah adiwiyata yang mencerminkan kepedulian terhadap lingkungan dan pengelolaan sampah yang baik. Pengelolaan lingkungan hidup. Saya tentu sangat ingin mendapat dukungan semua pihak. Yang paling utama adalah Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah, Bapak Camat, para pimpinan organisasi pemerintah daerah, Pak Sekda, Pak Bupati Kabupaten Tanah Bumbu. Paling tidak 5 tahun ke depan, wajah Tanah Bumbu harus menjadi cerminan dan tauladan, serta tempat orang kemudian berstudi banding terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu, Rahmat Prapto Udoyo, menambahkan rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah. Peran Pemkab Tanah Bumbu dalam pengelolaan sampah masif mendorong pembentukan bank sampah induk dan bank sampah desa. Sementara itu, Sekda Ambosaka melaporkan kepada Menteri LH bahwa Kabupaten Tanah Bumbu telah mendapatkan Piala Adipura sebanyak 2 kali dari Kementerian LH. Ia menekankan kesadaran masyarakat harus dibangun untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Tanah Bumbu. Ia mengajak semua pihak untuk menjaga lingkungan tetap bersih dari sampah. Jenal Hakim melaporkan. Arboretum At-Taib di Kabupaten Tanah Bumbu siap menjadi destinasi wisata baru bagi masyarakat Bumi Bersujud dan Kalimantan Selatan. Berada di Jalan Dharma Praja, pusat perkantoran Pemkab Tanah Bumbu di Gunung Tinggi Batu Licin, Arboretum At-Taib menawarkan kolaborasi keindahan alam, hijaunya hutan kota, dan edukasi lingkungan. Dengan luas mencapai 17 hektar, Arboretum At-Taib menampilkan 17 jenis spesies tanaman, termasuk jenis buah-buahan, tanaman kayu, dan tumbuhan hias.
Arboretum ini tidak hanya berfungsi sebagai museum tanaman, tetapi juga menjadi taman edukasi bagi pelajar dan tempat rekreasi bagi keluarga. Pembangunan Arboretum At-Taib merupakan hasil kerjasama antara PT Borneo Indobara dan Pemkab Tanah Bumbu. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung program pelestarian lingkungan yang berkelanjutan di wilayah ini. Penghijauan dan penanaman beragam jenis pohon serta tumbuhan cantik terus dilakukan secara masif di kawasan ini. Bahkan terakhir kali dilakukan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Hanif Faisal Nurapik belum lama ini. Aksinya diikuti pejabat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel dan jajaran pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Kini kondisi Arboretum At-Taib Gunung Tinggi ini sudah terlihat hijau dengan kehadiran bibit-bibit pohon yang baru ditanam. Dalam beberapa waktu ke depan, lokasi ini pasti bakal menjadi rindang dan asri. Arboretum At-Taib diharapkan menjadi salah satu ikon wisata baru yang menarik di Kabupaten Tanah Bumbu. Tempat ini juga sekaligus menjadi sarana edukasi, penelitian, dan pelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi generasi mendatang. Arboretum bermakna kebun raya yang khusus menanam dan memelihara pohon dan semak belukar. Arboretum juga dapat diartikan sebagai tempat yang berisi berbagai jenis pohon yang ditanam untuk tujuan penelitian, pendidikan, dan ornamen. Kata arboretum berasal dari bahasa Latin, yaitu arbor yang berarti pohon dan retum yang berarti tempat. Fungsi arboretum bisa sarana penelitian ilmiah, konservasi ilmiah, pendidikan publik, tempat rekreasi, dan penyerap polusi. Tim Liputan melaporkan. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Sebagai daerah penghasil buah salak dengan metode agroforestry dan menjadi salah satu komoditas unggulan ekspor Indonesia, Bali menjadi tujuan Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan guna studi komparasi, yakni belajar budidaya buah salak. Legislator Kalsel sambangi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Provinsi Bali. Mereka disambut langsung oleh Kadis Iwayan Sunada akhir pekan tadi. Diketahui agroforestry adalah metode pertanian yang mengintegrasikan tanaman pangan, kehutanan, dan hewan ternak di lahan yang sama. Sistem ini memungkinkan interaksi yang saling menguntungkan antara komponen pertanian dan lingkungan. Komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Iyani Helmi mengatakan kunjungan ini bertujuan untuk mempertajam keinginan masyarakat, khususnya transmigran asal Bali yang ada di Kalsel untuk membudidayakan buah tersebut. Seperti diketahui Tanah Bumbu ada komunitas transmigran masyarakat Bali yang menginginkan untuk membudidayakan buah salak ini. Oke, tentang kegiatan hari ini Pak Man. Dan kunjungan ini adalah mempertajam keinginan kami membudidayakan salaknya, salak Bali di Kalimantan Selatan karena ada komunitas masyarakat Bali yang hidup di Kalimantan Selatan menginginkan itu. Jadi kita kalau bicara Kalimantan Selatan bicara secara utuh saja, tidak suku apa, tapi Kalimantan Selatan. Nah ini berawalnya dari situ ceritanya sehingga kita inginkan bahwa fokusan ini kita akan melihat langsung secara langsungnya di lapangan. Nah di lapangan nanti kita akan schedule ulang lagi sehingga betul-betul kita melihat bagaimana ketika salak Bali ini diproduksi secara massal katakanlah, tetapi secara pengolahannya bukan hanya dijual dengan secara fresh, tapi juga ada produk olahan lainnya. Nah ini nanti kita coba lihat ke lapangan seperti apa. Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Harian Kepala Dinas PKP Kalsel Imam Subarkah mengapresiasi dan akan mendukung penuh program yang diinisiasi Komisi 2 DPRD Kalsel ini. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas PKP Bali terkait bibit salak. Harapannya Kalsel punya bibit salak yang tidak kalah dari segi kualitasnya dengan salak Bali. Tim Liputan melaporkan. Terima kasih bahwa
Dalam rangka memastikan kelancaran operasional transportasi publik di Kalimantan Selatan, Komisi 3 DPRD Provinsi Kalsel melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas BPH Migas di Jakarta akhir pekan tadi. Kunjungan ini difokuskan untuk membahas permohonan penambahan kuota BBM bersubsidi yang diperlukan oleh bus Trans Banjar Bakula atau TAYO, yakni layanan transportasi yang menjadi andalan masyarakat di kawasan Banjarbaru, Banjarmasin, Martapura, dan sekitarnya. Jadi seperti itu. Kunker dipimpin langsung Ketua DPRD Kalsel Haji Kartoyo. Rombongan Komisi 3 disambut langsung oleh Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman dan Eman Salman, serta Anwar Ropik, Koordinator Pengaturan BPH Migas. Dalam pertemuan tersebut, Komisi 3 secara khusus menanyakan mekanisme pengajuan serta kemungkinan realisasi permohonan penambahan kuota BBM bersubsidi yang dirasa sangat penting untuk mendukung keberlanjutan layanan bus Trans Banjar Bakula. Koordinator Pengaturan BBM BPH Migas Anwar Ropik membuka diskusi dengan memaparkan berbagai hal terkait pengelolaan kegiatan usaha di sektor hilir minyak dan gas bumi, termasuk proses pengalokasian BBM bersubsidi di setiap wilayah. Dalam pemaparannya disampaikan kabar baik bahwa kuota BBM bersubsidi untuk Provinsi Kalimantan Selatan akan mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2025. Dari 307.844 kiloliter pada 2024 bertambah menjadi 380.291 kiloliter tahun 2025. Menurut Anwar, peningkatan kuota ini juga telah memperhitungkan permohonan yang diajukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya terkait kebutuhan solar bersubsidi untuk mendukung pengisian bahan bakar bus Trans Banjar Bakula. Dinas Perhubungan telah mengusulkan agar SPBU tertentu ditunjuk sebagai titik pengisian bahan bakar solar subsidi bagi bus-bus tersebut, sehingga operasional layanan ini dapat terus berjalan tanpa hambatan. Haji Kartoyo dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi atas penjelasan yang diberikan BPH Migas. Ia menegaskan permohonan ini diajukan demi mendukung salah satu program transportasi publik andalan pemerintah daerah. Bus Trans Banjar Bakula telah menjadi solusi transportasi yang sangat membantu masyarakat, terutama dalam menyediakan aksesibilitas yang nyaman dan terjangkau di kawasan metropolitan Banjar Bakula. Dengan adanya tambahan kuota BBM bersubsidi, Wakil Rakyat optimis layanan ini akan semakin maksimal dalam melayani kebutuhan masyarakat. Selain membahas soal kuota, pertemuan tersebut juga membahas tantangan yang dihadapi oleh daerah dalam mendistribusikan BBM bersubsidi secara tepat sasaran. Salah satu poin penting adalah perlunya sistem pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa solar subsidi benar-benar digunakan untuk tujuan yang sesuai, termasuk mendukung transportasi publik seperti bus Trans Banjar Bakula. Tim Liputan melaporkan. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Di Kabupaten Tanah Bumbu, sektor pertanian padi terus berkembang pesat. Luas areal pertanian padi mencapai 10.834 hektar dengan berbagai varietas unggulan seperti Impari IR Nutrizing, Mekongga, Ciherang, dan Cigeulis. Pada tahun 2024, total produksi padi diperkirakan mencapai 53.122 ton. Dengan bantuan benih yang disalurkan seluas 9.050 hektar.
Pemerintah juga memperhatikan kebutuhan infrastruktur pertanian dengan membangun 98 unit lantai jemur baru, sehingga jumlah keseluruhan lantai jemur di Tanah Bumbu mencapai 156 unit. Selain itu, untuk mendukung proses panen, 7 unit mesin combine harvester diserahkan kepada kelompok tani di tahun 2024. Tak hanya padi, sektor hortikultura juga berkembang dengan tanaman unggulan seperti cabai, terong, sawi, kangkung, dan tomat yang memperkaya hasil pertanian di Tanah Bumbu. Dengan dukungan program bantuan yang terus berjalan, diharapkan sektor pertanian dan hortikultura di Tanah Bumbu semakin maju dan berkelanjutan. Untuk meningkatkan produksi ini, kita ada berupa dukungan bantuan benih, kemudian juga sarana produksi, baik itu alat mesin pertanian pasca panennya, kemudian juga kita ada bantuan sarana produksi, kemudian juga ada bimbingan dari kawan-kawan kita di penyuluhan pertanian, kemudian juga kita ada bantuan untuk alat-alat pengolahan hasil pertanian, baik tanaman pangan dan hortikultura. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tanah Bumbu terus berkomitmen untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, mendukung masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Salah satu program utama bidang ketahanan pangan adalah Gerakan Pangan Murah atau GPM yang dilaksanakan bersinergi dengan Badan Pangan Nasional. GPM memberikan akses pangan murah bagi masyarakat di daerah yang mengalami gejolak pasokan dan harga pangan. Dari tahun 2022 hingga tahun 2024, bidang ketahanan pangan telah melaksanakan GPM di 125 desa di 12 kecamatan se-Kabupaten Tanah Bumbu, membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan pokok dengan harga terjangkau, terutama menjelang hari besar keagamaan, Natal, dan Tahun Baru. Untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan, bidang ketahanan pangan juga melakukan pemantauan stok dan harga pangan secara rutin. Setiap hari dilakukan pengumpulan data harga pangan dari pasar untuk dianalisis, seperti harga beras, minyak goreng, gula, hingga daging ayam dan ikan. Data ini diunggah ke aplikasi panel harga pangan milik Badan Pangan Nasional yang memungkinkan masyarakat dan pemerintah mengakses informasi harga secara real-time. Selain itu, bidang ketahanan pangan juga berfokus pada peningkatan gizi masyarakat, terutama untuk mencegah stunting. Melalui program Gerakan Makan Telur Rebus dan Pisang, Gemalursang, kami memberikan edukasi dan bantuan pangan kepada 4.600 balita di 31 desa dengan fokus pada kecukupan gizi. Selain telur dan pisang, kami juga membagikan beras fortifikasi kepada balita stunting, wasting, dan underweight di seluruh kabupaten. Program ini bertujuan untuk memperbaiki status gizi balita dan menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Dengan penyediaan pangan bergizi yang berbasis pada sumber daya lokal, kami berharap dapat menurunkan prevalensi stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Tanah Bumbu. Dalam 1 tahun itu kadang 4 kali pengambilan sampel ke pasar tradisional. Dan kami uji lab, setelah itu keluar hasil, tapi dalam waktu kurun 1 tahun ini alhamdulillah aman sayur, aman, iya aman. Terkait dengan itu, ada satu kegiatan juga yang kami sampaikan kepada masyarakat bahwa perlunya menanam sayur-sayuran di pekarangan. Kalau sayuran itu bisa ditanam, kita kan lebih higienis untuk mengkonsumsi di rumah dan tidak menutup kemungkinan untuk meningkatkan penghasilan keluarga melalui ibu rumah tangga.
Di tengah tantangan besar di sektor pertanian, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan melihat potensi besar pada generasi muda untuk menjadi agen perubahan dalam dunia pertanian. Melalui program YES, Youth Entrepreneurship and Employment Support Services, petani milenial diberdayakan untuk tidak hanya mengelola lahan pertanian mereka, tetapi juga menjadi agropreneur yang inovatif dan mandiri. Program YES yang didukung oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tanah Bumbu bertujuan untuk memberikan keterampilan kewirausahaan serta pengetahuan tentang teknologi pertanian terkini kepada petani muda. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas mereka sekaligus membuka peluang ekonomi baru melalui usaha berbasis pertanian. Selain itu, dalam upaya meningkatkan peran perempuan dalam pertanian, DKPP juga aktif mendukung gender equality dalam sektor pertanian. Karena petani perempuan memiliki potensi besar yang harus diberdayakan agar dapat berkontribusi secara optimal terhadap ketahanan pangan dan ekonomi keluarga. Melalui program Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, menggagas salah satu program di mana tujuan utama dari program tersebut adalah regenerasi petani, karena kita tahu sendiri krisis pertanian ini salah satunya adalah bagaimana keberlanjutan terhadap siapa yang melaksanakan pertanian itu sendiri. Kegiatan petani milenial ini sementara kita mengikuti program dari kementerian, yaitu dalam kegiatan YES. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah memberikan peningkatan kapasitas petani, khususnya petani milenial, untuk bisa melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pertanian. Untuk mengatasi persoalan yang dihadapi para petani, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tanah Bumbu telah mendirikan 9 balai penyuluhan pertanian yang tersebar di 9 kecamatan di Tanah Bumbu. Hal ini bertujuan untuk mempermudah para petani dalam mendapatkan informasi dan edukasi tentang dunia pertanian, agar persoalan yang dialami para petani di lapangan lebih cepat teratasi. Sementara itu, dalam upaya mendukung sektor pertanian yang produktif, bidang penyuluhan, prasarana, dan sarana berperan penting dalam memberikan pelatihan dan fasilitas yang diperlukan untuk meningkatkan hasil pertanian. DKPP Tanah Bumbu menyediakan berbagai alat pertanian seperti pompa air, traktor, combine harvester, mesin tanam, dan mesin panen, serta membangun infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani dan saluran irigasi. Bidang peternakan berfokus pada pengembangan usaha ternak melalui pemberian bantuan sapi, kambing, itik, serta peralatan untuk memudahkan perawatan ternak. Dengan dukungan yang tepat, peternak dapat meningkatkan hasil produksi hewan yang berkualitas, memperbaiki kesejahteraan mereka, serta mendukung ketahanan pangan melalui produk-produk hewani. Untuk peningkatan produksi, kita juga pertama itu menjaga kesehatan hewan dengan pelayanan kesehatan hewan, juga vaksinasi hewan yang sehat yang diberikan bantuan ke
dihibahkan ke kelompok itu, dijaga kesehatannya agar produksinya kesehatannya bagus dan produksinya meningkat. Jadi selain itu tadi menambah populasi, juga dia berproduksi secara maksimal, berkembang biak secara maksimal di peternak-peternak ataupun di kelompok yang diberikan bantuan. Program unggulannya kita melaksanakan integrasi sawit dan sapi. Jadi sapi masuk ke perkebunan untuk digembalakan di lahan plasma di sawit. Untuk menjaga produksi kita harus menjaga kesehatan hewannya. Yang pertama kita dengan bantuan 6 puskeswan kita melaksanakan terus pelayanan setiap hari di semua kecamatan melalui 6 puskeswan dan 1 PTD. Itu untuk melaksanakan pertama vaksinasi, itu vaksinasi dan juga pemberian vitamin-vitamin. Alhamdulillah keberhasilan di atas 80%, berkembang biak secara bagus. Begitu juga di itik juga bertelur dan menghemat pakan. Di sini intinya menghemat pakan dan produksi meningkat. Perkebunan menjadi salah satu andalan Kabupaten Tanah Bumbu. Grafik berikut memperlihatkan pertumbuhan produksi kelapa sawit dan karet yang memberikan kontribusi signifikan pada ekonomi daerah. Sejak 2018, program peremajaan sawit telah berjalan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan industri sawit di Indonesia. Program ini membantu petani yang memiliki tanaman sawit berusia lebih dari 25 tahun atau dengan produksi rendah. Melalui berbagai bentuk dukungan, petani mendapatkan bantuan bibit sawit unggul dan pupuk dengan nilai bantuan yang meningkat dari 25 juta pada 2017 hingga 60 juta pada 2024. Selain itu, program ini juga mendorong praktik tumpang sari dengan menanam tanaman lain seperti cabai atau jagung untuk meningkatkan pendapatan petani. Pelatihan juga diberikan untuk meningkatkan keterampilan petani dalam budidaya, serta pengelolaan kelembagaan agar kelompok petani dapat berjalan secara berkelanjutan. Tak ketinggalan, bantuan khusus disediakan bagi petani dengan lahan terbatas agar mereka tetap bisa berpartisipasi dalam peremajaan. Dengan dukungan dari APBD, APBN, dan berbagai pihak terkait, program ini diharapkan mampu meningkatkan produksi sawit dan mendukung petani dalam berkontribusi lebih dalam industri sawit yang berkelanjutan. Jadi kalau 2024 ini kalau perluasannya cukup relatif signifikan, Bu. Kalau di 2023 paling kita perluasan, kalau yang bantuan paling 150-an hektar. Kalau di 2024 mungkin hampir 1000 hektar, beberapa lokasi 1000 hektar, dan kelonnya juga berbeda-beda. Tinggal karakter petaninya. Karakter petaninya mau yang pelepah pendek atau pelepah panjang, mau buah gede atau buah banyak gitu. Jadi ya signifikan lah. Semoga di 2025 dengan bantuan teman-teman di dinas dan teman-teman dari dewan lebih banyak lagi, karena APL kita yang lahan tidur istilahnya masih banyak. Sayang kalau tidak kita berdayakan. Target kita bisa memenuhi pabrik yang ada di tempat kita, jadi nggak perlu dari Kota Baru, dari Plehari masuk ke tempat kita. Nah, berita tadi mengakhiri perjumpaan kita edisi kali ini. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews.